Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jim Fitriani Abdillah dari PGMI 2A. Di sini saya akan mereview jurnal Family Education dengan judul Perkembangan Personality Sosial Usia Bayi dan Toddler. Penulis Lisa Yunita dan Dadan Suryana. Aspek tumbuh kembang anak dewasa ini adalah salah satu aspek yang diperhatikan serius oleh para pakar karena hal tersebut merupakan aspek yang menjelaskan mengenai proses pembentukan individu secara fisik maupun psikologis. Menurut Wong 2009 menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan jumlah dan ukuran sel yang akan menghasilkan peningkatan ukuran dan berat seluruh atau sebagian bagian sel. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan kualitatif, yaitu perubahan fungsi tubuh yang terjadi secara bertahap dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi melalui proses kematangan dan belajar. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai arti yang berbeda. Pertumbuhan berdampak terhadap aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ dan individu. Kedua, kondisi tersebut saling berkaitan dan berpengaruh pada tumbuh kembang pada setiap anak. Kemnas 2010. Tumbuh kembang pada anak terjadi di sepanjang kehidupan yang terdiri dari beberapa tahapan, salah satunya diantaranya adalah masa toddler. Masa toddler berada dalam rentang dari masa kanak-kanak mulai berjalan sendiri sampai mereka berjalan dan berlari dengan mudah, yaitu mendekati usia 12 sampai 36 bulan. Porter dan Perry 2010. Pada masa ini seorang anak mulai berjalan menentukan arah perkembangan dirinya, suatu fase yang mendasari derajat kesehatan, perkembangan emosional, derajat pendidikan, kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, serta kemampuan diri seorang anak di masa mendatang. Interaksi antara anak dan orang tua dalam proses ini sangat bermanfaat bagi proses perkembangan anak secara keseluruhan, karena orang tua dapat segera mengenali kelainan proses tumbuh kembang anaknya sedini mungkin. Pertumbuhan dan perkembangan mengalami peningkatan yang pesat pada usia dini, yaitu dari 0 sampai 5 tahun. Masa ini sering juga disebut sebagai fase Golden Age. Golden Age merupakan masa yang sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak secara cermat, agar sedini mungkin dapat terdeteksi apabila terjadi kelainan. Pemantauan tersebut harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Samidah AN 2009. Deteksi dini penyimpangan perkembangan pada anak merupakan tema global utama dalam pelayanan kesehatan secara modern. Kegiatan deteksi dimaksudkan untuk penampisan atau perjaringan adanya penyimpangan tumbuh kembang anak dan pengkajian faktor risiko yang mempengaruhi sehingga tindakan interpretasi dapat dilakukan sedini mungkin. Menurut UNICEF tahun 2011 didapatkan data masih tingginya angka kejadian gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia balita, khususnya gangguan perkembangan motorik. Didapatkan 27,5% atau 3 juta anak mengalami gangguan data nasional. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa pada tahun 2010 sebanyak 11,5% anak balita di Indonesia mengalami kelainan pertumbuhan dan perkembangan. Kemenkes 2010. Periode penting dalam proses tumbuh kembang anak adalah masa 5 tahun pertama. Center of the Developing Child Harvard University 2009 yang merupakan masa emas kehidupan individu atau disebut dengan The Golden Period. Kementerian Kesehatan RI 2011. Golden Period merupakan masa di mana kemampuan otak anak untuk menyerap segala bentuk informasi sangatlah tinggi, karena sekitar 80% otak anak berkembang pada periode emas tersebut. Ambarwati dan Handoko 2011. Masa ini juga merupakan jendela kesempatan bagi anak yang memungkinkan anak untuk mengasah seluruh aspek perkembangan motorik, penglihatan, kemampuan berpikir, kemampuan bahasa, perkembangan sosial, serta kecerdasan emosional. Sinchard 2010. Masa emas ini sekaligus merupakan periode kritis bagi anak karena pada masa ini lingkungan memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan anak, khususnya lingkungan yang tidak mendukung seperti asupan gizi yang tidak kuat, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta kurangnya stimulasi akan berdampak buruk pada perkembangan anak.
Kemenkes RI 2011. Anak di bawah 5 tahun merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan badan yang pesat, namun kelompok ini sering menderita kekurangan gizi. Porvelwati 2009. Dampak kurang gizi anak dapat meningkatkan risiko kematian, menghambat perkembangan kognitif dan mempengaruhi status kesehatan pada usia remaja dan dewasa. Almatsir, Sutarjo, dan Sukarti 2011. Secara umum, masa bayi merupakan masa kehidupan pada usia 0-2 tahun. Namun selama 2 minggu pertama setelah kelahiran diberi istilah tersendiri, yaitu masa bayi baru lahir neonatal, karena memiliki karakteristik tersendiri, sedangkan masa bayi berlangsung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. 1. Masa bayi baru lahir neonatal 0-2 minggu. Masa bayi baru lahir merupakan periode tersingkat 2 minggu dari semua periode perkembangan. Perkembangan fisik pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru, yaitu luar rahim. Penyesuaian diri ini mencakup perubahan suhu, menghisap dan menelan, bernapas, dan pembuangan kotoran. Seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung, tetapi yang di punggung biasanya akan segera menghilang. B. Perkembangan motorik. Gerakan-gerakan bayi baru lahir bersifat acak dan tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian di lingkungan secara umum. Gerakan tersebut dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu gerakan menyeluruh. Gerakan menyeluruh terjadi di seluruh tubuh bila salah satu bagian distimulasi, walaupun gerakan yang paling menonjol terjadi pada bagian yang diberi stimulasi. Biasanya gerakan menyeluruh semakin meningkat dan semakin sering terjadi dari hari ke hari. Gerakan terbesar biasanya terjadi pada pagi hari setelah tidur yang relatif lama, sedangkan paling sedikit di siang hari. Mungkin lelah karena dimandikan dan dikenakan pakaian pada pagi harinya. Rasa lapar dan perasaan tidak enak juga akan menimbulkan banyak gerakan. Yang kedua, gerakan khusus meliputi bagian-bagian tubuh tertentu. Gerakan ini termasuk gerakan refleks yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan indera khusus yang tidak berubah dengan pengulangan rangsang yang sama. Yang C. Perkembangan bahasa pada masa ini lebih tepat dikatakan sebagai vokalisasi yang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu suara tangis dan suara eksplosif. Mengenai selama masa neonatal dan bulan-bulan pertama masa bayi, tangis merupakan bentuk suara yang menonjol. Menangis pada waktu lahir merupakan gerakan refleks yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar, yang berguna memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernapasan dan memberikan oksigen yang cukup untuk darah. Menurut Ostwald dan Weizmann menguraikan nilai sosial dari tangisan bayi dengan mengatakan bahwa tangisan bayi merupakan perilaku pertama yang mempunyai nilai sosial, yang menandakan ketergantungan total pada suatu makhluk, yaitu ibu hamil, pada kemungkinan berkomunikasi dengan sekelompok manusia. Di dalam lingkungan, menangis dapat terjadi setiap saat, tetapi yang paling sering dan paling kuat terjadi adalah dari pukul 6 sore sampai tengah malam. Suara eksplosif. Kadang-kadang bayi baru lahir mengeluarkan suara eksplosif seperti napas yang berat. Suara itu merupakan yang mereka ucapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya dan masih banyak salah-salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.